Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Langsung saja saya akan melanjutkan apa yang tadi telah kita pelajari. Tadi kita ada sedikit kesalahan ya dalam pembuatan kode dalam pengolahan stok barang. Kesalahannya itu terjadi karena ada sesuatu yang dilupakan, yaitu kita belum sort untuk kodenya seperti itu teman-teman ya. Tadi ternyata saya sudah cek juga dan ternyata memang untuk kode VLOOKUP, lalu sum if-nya itu tidak ada yang salah hanya kita belum melakukan sort saja, seperti itu ya. Coba saya akan langsung saja share screen supaya teman-teman juga dapat memahaminya. Saya akan share screen, lalu saya akan buka file yang tadi, teman-teman ya. Saya akan buka file yang tadi, sebentar. Saya akan hilangkan dulu, karena tadi saya sudah sempat rubah-rubah, teman-teman ya. Akan saya jadikan keadaan awal aja ya teman-teman ya, supaya kita benar-benar mengerti kesalahan yang tadi telah kita lakukan. Jadi kan teman-teman juga enak gitu ya. Tadi salahnya di mana sih Pak? Saya pengen tahu. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan mengetahuinya. Oke, di sini keadaannya sudah seperti yang tadi terakhir kita kerjakan. Saya akan share screen dulu. Oke. Nah, di sini keadaannya masih seperti yang tadi kita kerjakan, teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman, tadi itu kesalahannya ada di sini. Kesalahannya itu ada di kodenya. Di kodenya itu harusnya kita search dulu dari huruf ataupun dari alfabet yang paling rendah kepada alfabet yang paling tinggi ataupun dari A ke Z seperti itu teman-teman ya. Nah, makanya di stok masuknya ini kesalahan. Harusnya itu isinya sarden, dia malah kecap seperti itu teman-teman ya. Akan saya source dulu teman-teman, di sini kodenya, oke. Akan saya source dulu dari A ke Z. Oke, baik. Nah, di sini datanya sudah ke source teman-teman ya, dari beras, coklat, es krim, kecap, mie, minyak, permen, sarden, saus, telur, dan tepung. Ya, sudah ada. Untuk stok awalnya pun tidak saya rubah, teman-teman, masih dalam keadaan yang tadi, yaitu 200. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam stok masuk. Nah, tadi di stok masuknya ini kita ada kesalahan, teman-teman ya. Kita akan coba untuk kerjakan lagi dari awal supaya teman-teman lebih memahami lagi apa yang sedang kita pelajari. Akan saya hapus dulu. Nah, kita akan masuk ke dalam nama. Nah, kita akan masuk ke dalam nama. Fungsinya untuk apa sih, Pak? Kita akan mengisi otomatis nama ini ketika kita memasukkan kode, teman-teman. Contoh seperti ini. Ya, kita masukkan umpamanya BER di sini, nanti namanya itu keluar beras. Kita masukkan kode TEL, maka di sini akan masuk telur dan seterusnya seperti itu ya. Untuk nama, contohnya di sini saya akan menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman ya. Kita ketik sama dengan VLOOKUP. Sama seperti yang tadi kita kerjakan, tidak ada yang berubah sama sekali. Rumusnya pun tadi sudah saya lihat tidak ada yang salah dalam penulisan rumusnya ya. VLOOKUP dalam kurung ya. VLOOKUP dalam kurung kodenya kita kita klik di sini ya. VLOOKUP value-nya ini kita masukkan kode. Lalu kita ketik koma, spasi. Lalu untuk table array-nya kita masuk ke dalam sheet daftar stok barang, teman-teman. Nah, tinggal kita blok saja seperti ini. Oke, sudah kita blok, tinggal kita ketik koma dan spasi. Lalu kita ketik 2 dan juga kita ketik dalam kurung. Langsung saja kita enter. Nah, ketika kita sudah enter, ini kita sudah keluar semua rumusnya, teman-teman. Ini VLOOKUP-nya sudah keluar semua. Untuk mempersingkat waktu, coba saya akan memasukkan semua kode yang ada di sini ya, dari mulai BER sampai dengan TEP, apakah sudah sesuai dengan apa yang ada di daftar stok? Akan saya masukkan kodenya. Nah, sudah sesuai. Beras itu BER itu beras, COK itu coklat, EKR itu es krim, SAU itu adalah saus, TEL adalah telur, dan TEP adalah tepung, teman-teman ya. Di sini juga untuk tanggalnya akan saya isi secara asal saja, tapi nanti teman-teman silakan disesuaikan dengan keadaan di lapangan ya. Kalau memang teman-teman nanti diperintahkan untuk membuat aplikasi simpel seperti ini ya. Untuk jumlah masuknya umpamanya ada 20, 30 ya. Ada 20, lalu ada 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, ya. Ada 30 lagi umpamanya, ada 45, ada 100, ya seperti itu ya. Ini untuk stok masuknya. Stok masuknya sudah selesai teman-teman, kita sudah memiliki stok masuk. Setelah stok masuk selesai, kita masuk ke dalam stok keluar teman-teman. Nah, untuk stok keluarnya pun sama teman-teman, tadi kita menggunakan VLOOKUP juga dan tidak ada yang dirubah. Ini semua sudah benar ya, ini semua tidak benar, sudah benar. Ini tidak ada yang dirubah lagi sebenarnya teman-teman, tapi kita kerjakan lagi saja supaya apa? Supaya kita dapat lebih memahami lagi mata kuliah ataupun pembelajaran yang kita kerjakan. Seperti itu teman-teman ya. Saya akan hapus dulu. Oke, langsung saja ke nama lagi. Untuk pengisian namanya kita memakai rumus VLOOKUP lagi teman-teman, sama dengan VLOOKUP ya dalam kurung. Nah, ini tinggal kita masukkan lookup value-nya itu dengan kode. Kita klik kodenya ya. Kita ketik koma lalu spasi, lalu kita masukkan daftar stok barangnya ya. Tinggal kita blok saja ya, antara kode dan juga nama barang itu ada di sheet daftar stok barang. Tinggal kita blok. Oke. Setelah kita blok, kita ketik koma, lalu spasi, teman-teman, lalu kita ketik 2. Kenapa sih Pak kok diketik 2? Karena memang kita akan mengisi pada daftar ataupun daftar kode di tabel yang kedua. Nanti kita akan coba jelaskan ya. Kita klik enter. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kenapa sih Pak kok di sini tuh 2? Ya karena nanti untuk source kode yang kedua ini teman-teman ya. Di sini dia tabelnya tabel yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti di sini akan kita masukkan untuk kode-kodenya saja teman-teman ya. Nah, sekarang coba saya akan kopas lagi untuk kode-kodenya. Di sini ada BER, COK, EKR, KEC ya. Nanti akan saya masukkan semuanya. Kita akan cek apakah benar VLOOKUP-nya berjalan dengan baik. Nah, ternyata benar teman-teman ya, VLOOKUP-nya berjalan dengan baik. Untuk tanggalnya pun saya langsung tarik saja supaya lebih gampang ya. Untuk jumlah keluarnya, umpamanya yang keluarnya itu 20, ada 25 ya, ada 26, ada 30 ya. Terus untuk barang keluarnya juga ada 15 ya, ada 17, ada 23, ada 25 contohnya ya. Ada 30 lagi, dan juga 30 lagi. Contohnya saja ini teman-teman ya. Nah, ini sudah keluar teman-teman. Untuk stok keluarnya sudah kita kerjakan ya, untuk sheet dari stok keluarnya sudah kita kerjakan. Lalu untuk sheet dari stok masuknya pun sudah kita kerjakan. Lalu ketika semua sudah kita kerjakan, kita bagaimana Pak? Kita akan masuk ke dalam daftar stok barang, teman-teman. Kita akan mengisi stok masuk di sini, stok keluar, dan juga stok akhir. Kita yang pertama stok masuknya dulu, teman-teman ya. Untuk stok masuk kita memakai rumus sum if, teman-teman ya. Kita akan memakai rumus sum if seperti itu ya. Sama dengan sum if dalam kurung. Nah, untuk range-nya, teman-teman ya, untuk range-nya kita di sini menggunakan range dari kode pada stok masuk, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu tinggal kita ketik koma, spasi, ya. Lalu selanjutnya, untuk kriterianya, kita masuk lagi ke daftar stok barang, kita masukkan kode yang ini, teman-teman ya, kode pada daftar stok barang. Nah, sudah masuk kodenya, kita ketik lagi koma dan juga spasi, lalu kita masuk lagi ke stok masuk untuk melihat sumrank-nya, teman-teman. Di sini ada sumrank-nya ya. Ini sumrank-nya yang belum diisi ya, di sini terlihat ya, di sini terlihat sumrank belum diisi. Kita masuk lagi ke sheet stok masuk, lalu kita blok jumlah masuknya, teman-teman ya. Kita blok. Nah, sudah selesai, tinggal kita ketik dalam kurung lalu enter. Nah,
Stok masuknya semuanya sudah masuk, teman-teman. Coba kita lihat ya. Umpamanya di sini beras stok masuknya 20, teman-teman ya. Coba kita lihat di sini benar beras stok masuknya 20, betul ya. Kita masukkan juga untuk yang stok keluarnya, teman-teman ya. Untuk stok keluarnya sama seperti stok masuknya, rumusnya kita menggunakan sum if sama dengan sum if lalu dalam kurung, teman-teman ya. Untuk range-nya di sini ya, kita lihat di sini ya yang masih belum diisi ternyata range ya. Range-nya ini teman-teman kita masukkan seperti biasa, kita masukkan kode dari sheet stok keluar, kita blok saja seperti ini. Nah, lalu kita ketik koma, lalu spasi, ya. Lalu untuk kriterianya, ini kriteria yang belum diisi ya, terlihat di sini warna biru, kriteria belum diisi. Kita masuk ke daftar stok barang, ya. Kita masukkan lagi kode pada daftar stok barang, teman-teman, ya. Tinggal ketik koma lagi, spasi lagi, lalu kita memasukkan sum rank. Sum rank-nya itu di mana, Pak? Sum rank-nya sama seperti tadi kita mengisi sum rank pada stok masuk, teman-teman. Kita masuk ke dalam stok keluar lagi, kita blok dari jumlah keluarnya, ya. Koin ataupun tabel jumlah keluarnya ini kita blok, lalu kita ketik dalam kurung, tinggal klik enter. Nah, sudah jadi semuanya. Coba kita coba ya. Di sini ada umpamanya saus. Saus ini ternyata di daftar stok barang ini dia stok keluarnya 30. Coba kita cek. Saus. Nah, saus 30. Betul ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang untuk stok akhir simpel saja, teman-teman. Rumus dari stok akhir adalah stok awal dikurangi stok masuk ditambah stok awal ditambah stok masuk dan juga dikurangi stok keluar. Seperti itu ya. Stok awal ditambah stok masuk, dikurangi stok keluar. Sama dengan tinggal stok awalnya kita klik, lalu kita ketik tambah, kita klik stok masuk, ya, tinggal kita ketik kurang, ya, lalu kita klik stok keluar. Nah, setelah itu tinggal di enter saja. Nah, semuanya sudah terisi, teman-teman. Coba ya, kita coba. 200 ditambah 20 berarti 220. 220 dikurangi 20 menjadi 200 ya. 200 ya, di sini ada stok awalnya 200 ditambah 30 berarti 230. 230 dikurangi 25 menjadi 205 ya. Semuanya sudah terhitung. Coba saya ingin sedikit merubah, teman-teman ya. Kira-kira benar nggak sih, Pak, kalau kita rubah di stok masuknya di sininya di daftar stok barang ini akan berubah juga. Coba saya di sini akan melihat beras di sini ya. Di sini beras kan di sini stok akhirnya adalah 300 ya. Karena di sini stok masuknya 20 ya, lalu stok keluarnya 20 ya. Berarti 200 ditambah 20 jadi 220 dikurangi 20 jadi 200. Saya coba pengen menambah stok masuknya. Kira-kira di sini dia berubah juga nggak ya? Coba saya di sini stok masuknya saya rubah beras yang saya di sini tambah lagi, teman-teman ya. Sumamanya di sini saya mau tambahkan tanggal 22 Januari ya. Lalu di sini stoknya adalah beras juga. Di sini mau saya tambahkan stoknya umpamanya 100 ya. Saya tambahkan 100. Apakah dia berubah atau tidak? Coba kita lihat. Ya, ternyata berubah, teman-teman. Stok masuknya bertambah yang tadinya cuma 20 menjadi 100, 120. Berarti kita memang sudah terintegrasi semuanya. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin merubah stok tinggal masuk ke bagian ataupun ke sheet stok masuk dan juga stok keluar. Nanti semuanya akan terupdate di daftar stok barang. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, teman-teman silahkan nanti dikerjakan tugasnya. Akan saya share langsung videonya dan saya akan upload dulu di YouTube videonya ya. Mungkin cukup sekian dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.